Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Mari hari ini kita temukan jawaban mengapa kita harus puasa. Apa yang Alkitab tuliskan tentang puasa. Dan ada kuasa di balik ketika kita berpuasa. Tahukah saudara bahwa puasa tidak hanya fokus pada tidak makan atau tidak minum saja. Namun juga melepaskan mata kita atau telinga kita dari hal-hal duniawi. Dan hanya berpusat saja kepada Tuhan. Puasa adalah cara untuk kita mendemonstrasikan kepada Tuhan betapa kita sangat merindukan Dia. Betapa Tuhan Engkau segalanya. Dan puasa juga bagaimana kita mendemonstrasikan kepada diri kita bahwa kita serius dalam hubungan kita dengan Tuhan. Puasa menyingkirkan apa yang menghalangi untuk kita mendekat dan mengenal Tuhan lebih lagi. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan kita adalah kebiasaan yang membuat kita tidak lebih mengenal Tuhan. Kebiasaan yang bahkan juga menghasilkan dosa. Dan puasa sangat diperlukan. Di dalam Alkitab kita banyak menuliskan tentang tokoh-tokoh Alkitab, bahkan para pemimpin, nabi, hamba Tuhan yang berpuasa. Dan ketika saudara membaca di dalam Alkitab ini, saudara akan menemukan kuasa ketika mereka berpuasa. Daniel, di dalam kitab Daniel 10 ayat 11-14, dia berpuasa selama 21 hari. Dan dari kisah ini kita tahu bagaimana Allah membela kehidupan Daniel. Bahkan di dalam kitab Esther, yaitu Esther 4 ayat 16, Esther berpuasa 3 hari, 3 malam. Dia tidak makan, bahkan setiap yang ada pada saat itu, baik itu hewan, harus berpuasa. Kenapa Esther begitu sampai berpuasanya seperti itu? Karena dia melihat ancaman yang dilakukan oleh Haman untuk menghabisi orang Israel pada saat itu. Dan kita tahu dari kisah ini bagaimana Allah membela. Puasa sangat penting untuk setiap kita. Yoel 2 ayat 12 mengatakan demikian. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Dan inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara perhatikan di sini bahwa ini adalah satu sikap daripada hati kita ketika kita sangat memerlukan Tuhan. Pasti setiap hari kita memerlukan Tuhan. Kalau saudara, mungkin pasangan saudara, suami atau istri bilang, aku sayang sama kamu, tapi cuma di mulut aja, kita pasti bisa meragukan. Tapi butuh tindakan. Nah, salah satu tindakan kita untuk menyatakan hati kita kepada Tuhan adalah berpuasa. Saudara perhatikan ketika makanan, tindakan, perbuatan, apa yang kita dengar, seringkali itu akan menjadi belenggu untuk kita. Seringkali itu akan menjadi batasan-batasan yang menghambat untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Saya mendapatkan kebenaran ketika membaca dari kitab Kejadian. Kita semua tahu bagaimana Adam jatuh ketika istrinya Hawa menawarkan buah yang tidak seharusnya dimakan. Ya, lalu ini perhatikan kata makan. Dimakan, dan setelah itu jatuh di dalam dosa karena ketidaktaatan, karena Tuhan memerintahkan untuk tidak memakan buah tersebut. Tetapi kita lihat bagaimana Yesus yang kita sebut juga sebagai Adam kedua, bahwa dia melakukan puasa. Dia tidak makan, tidak minum 40 hari, 40 malam ketika berada di padang gurun, dan itu adalah awal daripada pelayanan Yesus yang 100% dia adalah Allah, tapi juga dia 100% manusia. Di dalam kemanusiaannya dia sama seperti saudara dan saya. Dia bisa merasakan lapar, dia merasakan lelah, sakit, capek, sedih, dan sebagainya. Seperti kita lah. Dan ketika Yesus melakukan puasa itu, kita tahu apa yang terjadi adalah Roh Tuhan menguasai Yesus. Dan itulah awal daripada pertama kali pelayanan-pelayanan yang selanjutnya kita lihat penuh dengan kuasa. 3,5 tahun ketika Yesus berada di bumi menjalankan tugas-tugasnya.
apa yang kita dapat lihat dan kita baca di dalam Alkitab adalah, wow, pelayanannya dipenuhi dengan tanda-tanda heran, dan banyak orang yang mengalami Tuhan, banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang dimerdekakan. Hari-hari ini Tuhan mau saudara dan saya juga melakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Ketika kita berpuasa, maka kita sedang menyelaraskan pola pikir kita dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah, firman Tuhan menuliskan, bukan tentang makan dan minum, tetapi tentang apa? Kuasa, tentang kebenaran, dan damai sejahtera. Ingat bahwa di dalam kerajaan Allah selalu berlaku kuasa, kebenaran, dan damai sejahtera. Tuhan mau pola pikir kita diselaraskan dengan apa yang terjadi di dalam kerajaan Allah. Karena seringkali ya, saya tidak katakan banyak orang, tapi kadang-kadang ada orang-orang yang menggunakan firman Tuhan untuk pembenaran diri sendiri. Tapi ketika kita berpuasa, kita sedang merenungkan, kita sedang mengosongkan diri di hadapan Tuhan, dan kita sedang menyelaraskan pola pikir kita dengan Dia. Maksud berpuasa yang pertama adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan apa? Bertobat dan melawan keinginan duniawi. Ketika kita berpuasa, kita tuh sedang menyatakan sama Tuhan, Tuhan, Engkau segalanya. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tuhan, Engkau adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Tuhan, Engkaulah di atas segalanya. Saudara sedang menyatakan seperti itu. Dan bahkan kita bertobat di dalam puasa, harus ada pertobatan. Pertobatan dari hal-hal yang sebelumnya kita lakukan. Saya melihat bagaimana ketika berpuasa itu menghasilkan satu kuasa yang luar biasa. Satu kali saya ketemu dengan seseorang yang udah saya doakan, lalu dia katakan, Bu Betty, saya pengen lepas dari rokok nih. Tapi saya susah sekali loh, saya udah berapa kali katanya. Saya udah melakukan tindakan ini, itu dan sebagainya. Ya bertahan seminggu, habis itu balik lagi. Maka saya menganjurkan, coba berpuasa. Berpuasa bukan untuk sekedar hilang rokoknya. Tapi apa sih yang kamu paling cintai? Yang paling susah kamu lepaskan, yang paling sering kali menghalangi untuk kamu bisa mendekat sama Tuhan? Dia jawab, rokok. Oke. Berapa lama kamu kepingin berpuasa? Kita jangan pikirkan bahwa puasa dulu sesuatu yang seperti harus supaya aku bisa ini dan itu, tidak. Tetapi saya lebih cenderung menyarankan saudara kita berpuasa untuk kita mengekspresikan hati kita betapa kita sangat mengutamakan Tuhan. Lalu si pemuda ini bilang sama saya, oke Bu Betty, saya akan berpuasa dari rokok. Dan tahu ke saudara, ketika hari pertama susah sekali, ketika dia bergumul susah, dia bilang, tidak, aku mengasihi Tuhan, aku mau persembahkan kebiasaan merokokku. Aku tahu Tuhan lebih daripada rokok, Tuhan lebih dari rokok. Saudara tahu ketika lewat 1 minggu setelah itu, dia tidak punya selera untuk merokok. Dan sampai hari ini dia dibebaskan dari rokok itu. Apa yang menjadi keterikatan saudara? Masa puasa dalam masa pertobatan. Masa di mana kita melawan keinginan duniawi. Ya marah-marah, ya gosip, ya apa itu tuh bisa juga kita persembahkan, bahwa seringkali kita mengutamakan itu lebih dulu daripada Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 27 menuliskannya. Yoel 2 ayat 12 tadi kita sudah membacanya. Yang kedua, maksud dari puasa adalah mencari hadirat Tuhan dengan merendahkan diri di hadapannya. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 2 dan 3, mari kita baca bersama-sama. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara perhatikan di sini.
ketika hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita, maka ketakutan itu pasti sirna. Karena hadirat Tuhan berbicara tentang kehadirannya. Tapi bagaimana dia hadir ketika kita merendahkan diri di hadapannya dengan berpuasa. Ini yang terjadi di dalam kehidupan Raja Yosafat ketika memimpin bangsa Israel. Dia takut sekali karena lawannya itu lebih besar sekali dan lebih kuat daripada pasukan yang dia miliki. Dan dia mengambil keputusan yang benar. Perhatikan, keputusan ini harus benar. Dan ketika dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, maka kita tahu dari kisah ini bangsa Israel mengalami kemenangan. Mungkin hari ini saudara sedang dikejar-kejar oleh kondisi yang menakutkan, kekhawatiran, tidak jelas. Saya ajak saudara untuk masuk di dalam puasa seperti Raja Yosafat. Karena ketika kita berpuasa, kita sedang menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Dalam masa-masa puasa, saudara banyak menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, dan bahkan mencari Dia melalui firman-Nya. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan, dan tidak heran kekhawatiran itu akan sirna. Karena hadiratnya ada ketika kita mencari Dia. Apa maksud puasa yang ketiga? Untuk merendahkan diri dan menyatakan Tuhan lebih daripada segalanya. Seperti saya katakan tadi, kalau kita mengasihi seseorang, ya mungkin pasangan hidup kita, ya pasti kita juga nggak cuma ngomong aja dong, ya kan? Pasti kita juga akan melakukan hal yaitu memberi sesuatu. Nah, kalau kepada Tuhan, berikan segalanya. Dan yaitu dengan berpuasa. Pada saat berpuasa, saudara sedang menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau lebih dari segalanya. Aku mau nyatakan hari-hari ini. Saudara bisa mengeluarkan pernyataan itu. Seperti apa yang dituliskan di dalam Esra 8 ayat 21. Dikatakan demikian. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Merendahkan diri, menyatakan Tuhan lebih segalanya. Kalau kita buat prioritas Dia yang pertama, maka Dia akan melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Merendahkan diri artinya mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita meninggikan hidup Dia di dalam perbuatan kita, di dalam segala aspek kehidupan kita. Maksud dari puasa yang keempat yaitu mengosongkan diri dari keinginan daging. Ketika saya berpuasa, yang paling sulit untuk saya itu, saya orang pagi. Jadi saya suka sekali breakfast, makan pagi gitu loh. Buat saya makan pagi itu, wah pokoknya nikmat sekali. Biasanya saya sediain lagu gitu ya, saya setel lagu. Ya makan pagi saya sederhana lah. Ya singkong rebus, pakai kelapa muda. Yang rebus-rebus jagung rebus lah, kacang rebus, pisang rebus gitu. Ada buah yang sederhana, tapi itu adalah satu kenikmatan buat saya kalau makan pagi. Tetapi ketika saya berpuasa, saya tahu saya harus mempersembahkan apa yang menjadi kesukaan saya, kenikmatan saya. Dan tahu ke saudara, ketika saya mempersembahkan langkah pertama itu, waduh susah banget, susah sekali gitu ya. Tetapi saya lakukan itu. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu tidak ada bandingnya sama makan pagi. Saya itu Tuhan lebih hebat. Keinginan daging yang lain, kalau saya keinginan daging saya makan pagi itu ya kan. Lalu yang lainnya adalah keinginan daging kemarahan. Ya suka ngoceh-ngoceh, rasanya curhat, curcol, mau curcolnya kelihatannya rohani, tapi tetap aja judulnya curhat, curcol yang sembarangan. Mau katanya gosipnya rohani, ya tetap aja gosip ya kan.
Kita sedang mengosongkan diri dari kemarahan, kekecewaan, dendam, ketakutan, kesombongan kita. Kita merendahkan diri, mengosongkan diri dari segala hal yang sebelumnya membuat Tuhan menjadi nomor 2. Mengosongkan diri dari segala ikatan kebiasaan, bahkan juga hal-hal yang berdosa dan hobi. Mungkin kalau pagi-pagi saudara bisa bangun pagi-pagi sekali untuk main golf. Atau mungkin untuk hobi yang lain. Kenapa tidak kita persembahkan itu kepada Tuhan? Buatlah masa-masa puasa, masa di mana saudara mengekspresikan kasih saudara kepada Tuhan dan membuat Tuhan menjadi nomor 1. Mulai cari Dia, berdoa. Kalau saudara baca di dalam kehidupan Daniel, di kitab Daniel tuh sehari 3 kali dia menghadap hadirat Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dan kita tahu apa yang terjadi, sesuatu yang luar biasa dari kehidupan Daniel. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Saudara bisa baca dari kisah ini. Di dalam kisah ini bagaimana Elisa menghadapi seorang janda dari para nabi yang ada karena suaminya meninggal dan bahkan meninggalkan 2 orang anak plus hutang-hutang yang banyak. Dan saat itu penagih hutang ingin mengambil 2 anak yang ada karena memang tidak ada lagi yang bisa dibayarkan untuk melunasi hutang yang ada. Dan janda ini menghadap Elisa. Mari kita baca dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga saja. Apa yang dikatakan di sini? Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Elisa menyarankan kepada janda ini, setelah mereka berdoa, pinjam sama tetanggamu, bejana kosong. Elisa nggak bilang cari bejana-bejana yang ada isinya atau apa aja sembarang bejana. Enggak. Elisa tuh bilang gini, cari bejana yang kosong. Kata kosong ini sangat penting sekali. Tahukah saudara, ketika engkau berpuasa, engkau sedang dikosongkan dari sampah-sampah yang selama ini memenuhi hidupmu. Sampah kemarahan, sampah kekecewaan, sampah kesedihan, sampah ketakutan, sampah kesombongan, bahkan sampah ketidakjujuran, pelit, sampah perzinahan, sampah addiction, ikatan-ikatan yang lain sudah sedang bersihkan. Dan kalau bejanamu kosong, itu sebabnya masa puasa adalah masa di mana saudara diisi kembali dengan minyak yang baru, terus menerus. Sebab ketika bejanamu telah kosong, artinya engkau telah siap untuk menerima urapan yang baru. Masa puasa adalah masa di mana kita juga akan menerima urapan yang baru. Itu sebabnya ketika engkau berpuasa, ada kuasa daripada Roh Allah itu yang akan memberikan engkau kemampuan untuk melayani Dia, untuk melakukan hal-hal seperti apa yang Tuhan mau. Lihat di sini, puasa mengosongkan diri. Sebelum kita melanjutkan dari apa tujuan berpuasa, saya ingin saudara mendengarkan kesaksian dari Leni. Dengarkan bagaimana puasa itu mendatangkan kuasa di dalam kehidupannya. Silakan. Shalom, saya Leni Lo, Jemaat GBI City Tower. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya rindu berbagi pengalaman pribadi saya bersama dengan Tuhan di saat kondisi saya hopeless karena tidak memiliki pekerjaan selama 1 bulan sejak tanggal 21 Desember 2022. Saya sudah apply beberapa CV saya ke perusahaan melalui teman-teman dekat saya. Sampai dengan tanggal 16 Januari 2023, saya masih belum mendapatkan jawaban dari CV yang saya kirimkan. Pada saat itu pikiran saya terpikir hanya bagaimana saya harus membayar biaya kosan, biaya transportasi sehari-hari, biaya makan di bulan berjalan dan untuk bulan-bulan seterusnya. Bahkan banyak intimidasi yang masuk ke pikiran saya, melemahkan diri saya, muncul rasa takut,
rasa khawatir, dan hampir saja saya tidak mau ketemu dengan orang lain, hanya mengurung diri di dalam kamar. Tetapi keadaan itu tidak membuat saya menyerah. Saya tidak mau tunduk pada keadaan. Tetap saya mengambil langkah untuk berdoa, terus masuk ke hadirat Tuhan. Kemudian Roh Tuhan berbicara di dalam hati saya, menuntun saya untuk melakukan hal yang sudah lama saya tidak lakukan, yaitu berpuasa, mengambil doa puasa. Sejak 11 Januari 2023, 1 minggu ke depan saya mengambil waktu berpuasa. Dan setiap harinya saya hanya berdoa, memuji, mendengarkan lagu rohani, fresh and worship, membaca firman Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh pada saat itu. Menjelang Imlek, saya masih belum mendapatkan pekerjaan dan tidak memiliki cukup uang untuk memberikan uang sebagai angpau ke mama di hari raya Imlek. Saya tidak pernah planning dan tidak pernah menceritakan keadaan hidup saya kepada orang lain siapapun itu, termasuk ke mama saya, hanya Tuhan yang tahu. Kuasa Tuhan bekerja. Tiba-tiba sahabat saya telepon saya, menginfokan, mau memberikan sejumlah uang sebagai angpau untuk mama saya. Puji Tuhan, setelah Imlek, saya terus tetap berdoa. Ya Tuhan, kiranya tanggal 1 Februari saya mulai kembali bekerja. Itu doa saya. Melalui teman dekat saya yang sudah lama tidak pernah ketemu, memberikan info. WA saya ada lowongan pekerjaan. Puji Tuhan, 1 Februari 2023, saya mendapatkan pekerjaan baru di bidang yang baru. Selama saya menghadapi keadaan jobless dan hopeless juga stres, Tuhan memberikan saya kekuatan untuk menantikan jawabannya dari keadaan yang saya hadapi. Dan dampak dari berpuasa yang saya lakukan, saya diajarkan untuk tunduk dan komitmen dalam investasi waktu, memprioritaskan waktu untuk quality time dengan Tuhan. Khususnya menyediakan waktu di pagi hari sebelum saya beraktivitas dengan yang lain. Dan poinnya, Tuhan menjadikan saya pemenang dari keadaan yang saya hadapi. Kiranya menjadi berkat. God bless. Apa tujuan berpuasa? Yang pertama, mempertajam pengertian rohani sehingga memampukan kita untuk mengambil keputusan yang benar. Matius 4 ayat 10 menuliskannya. Seringkali dalam hidup kita mengalami hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dalam hidup kita. Salah langkah, salah mengambil keputusan berbisnis atau berusaha, salah mengambil putusan untuk berteman, bahkan juga untuk perjodohan dan sebagainya. Tapi saya percaya kalau saudara memulai dengan puasa, saudara sedang meminta Tuhan intervensi dalam kehidupan saudara dan saudara bisa memiliki kepekaan. Yang kedua, tujuan dari berpuasa untuk minta jawaban Tuhan atas permasalahan kita. Seringkali ketika kita bergumul dengan masalah, kita butuh jawaban. Dan waktu yang tepat adalah merendahkan diri, mencari Tuhan di dalam berpuasa. Esra 8 ayat 23 mengatakan, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Tujuan berpuasa yang ketiga adalah untuk bersiap di dalam peperangan rohani. Matius 17 ayat 21 ya. Saudara bisa baca di situ. Lalu bagaimana dengan kehidupan Daniel? Daniel memasuki peperangan. Peperangan yang saya maksudkan di sini bukan secara fisik ya, tapi lebih kepada kehidupan pribadi, medan peperangan di dalam pikiran kita, bahkan di alam roh. Dan ketika kita berpuasa, kita sedang menjadi kuat. Daniel berpuasa 21 hari. Di dalam Daniel 10 ayat 12 sampai 13, baru Daniel berniat mau berpuasa.
Firman Tuhan katakan Tuhan itu sudah mendengar. Mungkin hari ini ketika saudara berkata, aku mau berpuasa. Waktu saudara mendengar firman ini, saudara menyatakan, aku mau berpuasa. Saya percaya Tuhan sudah bersiap-siap. Tuhan sudah menyediakan jawaban dan apa yang saudara perlukan lebih daripada yang saudara doakan. Lalu yang keempat, katakan berpuasa memiliki tujuan untuk mengusir jenis setan tertentu yang hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Ketika murid-murid tidak dapat mengusir setan dengan jenis yang sangat ganas, Yesus menganjurkan mereka dengan berdoa dan puasa. Murid-murid terheran-heran ketika mereka sudah berusaha mengusir setan yang menguasai seseorang, tapi tidak berhasil. Lalu Yesus mengatakan, yang jenis begini harus dengan doa dan puasa. Kalau saudara di dalam peperangan rohani, saudara juga sedang berdoa untuk kebiasaan, untuk ikatan, untuk setiap kutuk yang saudara alami. Bahkan juga orang-orang dan keluarga yang saudara kasihi sedang mengalami itu. Mari berpuasa. Ada banyak kesaksian yang saya alami ketika saya berpuasa untuk melayani orang-orang yang khususnya terikat oleh roh-roh jahat. Dan saya merasakan bahwa ada satu kekuatan supranatural yang membuat saya begitu berani untuk berdoa bagi orang-orang yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan ini. Dan terlalu banyak kesaksian yang saya dengar bagaimana Tuhan membebaskan mereka. Maukah saudara berpuasa? Yuk berpuasa. Kalau saudara sekarang berkata, aku ini, apakah saudara disantet atau apalah, pokoknya kuasa-kuasa kegelapan, mari berpuasa. Tujuan puasa yang kelima adalah untuk membuka belenggu kelaliman. Yesaya 58 ayat 6 menuliskan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Wow, inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Kenapa kita berpuasa? Tahukah saudara, ketika Yesus sebelum memulai pelayanannya di bumi 3,5 tahun yang penuh dengan tanda-tanda heran, maka dia memulai dengan berpuasa. 40 hari, 40 malam dia berpuasa. Setelah Yesus berpuasa, roh Tuhan sungguh-sungguh menguasainya. Puasa membuat roh Tuhan menguasai hidup kita. Lukas 4 ayat 14 menuliskan, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Orang-orang banyak menunggu kehadiran Yesus. Dan hari ini Yesus itu ada di dalam hidup kita. Dan ketika Yesus selesai berpuasa, kitab Lukas 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan demikian. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya percaya tugas ini tidak akan kita bisa selesaikan kalau kita tidak sama seperti apa yang Yesus lakukan, yaitu dengan berpuasa. Dan ketika berpuasa, hidup kita dipenuhi dengan roh Tuhan. Oh, terlalu banyak jiwa-jiwa menunggu saudara dan saya untuk menerima jamahan daripada Tuhan. Sebab itu ketika engkau berpuasa, kau membuka diri untuk roh Tuhan menguasai hidupmu. Tujuan berpuasa yang keenam adalah untuk memberi kemenangan atas pencobaan. Matius 4 ayat 1 sampai 2 menuliskannya. Yesus dicobai ketika berada di padang gurun. Tetapi dalam hal ini Yesus mengalami kemenangan. Iblis mencobai dengan berbagai macam cara, tapi Yesus mengalami kemenangan. Kenapa? Karena dia berpuasa.
Dia mengosongkan dirinya dan memberikan dirinya untuk dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hanya Roh Tuhan yang sanggup mematahkan setiap belenggu. Hanya Roh Tuhan yang sanggup membebaskan orang-orang yang terikat, bahkan orang-orang yang menderita. Penuhi hidup saudara dengan Roh Tuhan ketika engkau berpuasa. Berikan juga kemenangan atas pencobaan. Yesus mengalami pencobaan ketika di padang gurun, tapi dia mengalami kemenangan karena dia berpuasa. Tujuan puasa yang ketujuh adalah sebagai komitmen rohani. Mari kita lihat di dalam Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Lihat, ada satu komitmen. Saya nggak tahu komitmen saudara apa dalam berpuasa. Ada komitmen-komitmen tertentu. Saya mungkin komitmen, oke, aku berpuasa. Aku nggak mau nonton lagi film seri itu. Aku berpuasa, tidak lagi main games. Saudara sedang mengosongkan diri saudara. Aku berpuasa untuk tidak mungkin belanja ini, belanja itu, apa saja yang selama ini menjadi ikatan untuk saudara atau addiction yang ada. Persembahkan itu dan saudara akan lihat, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang akan saudara lihat, sesuatu yang luar biasa. Buat komitmen rohani, batasan-batasan dan ketetapan dalam disiplin rohani seperti apa yang dilakukan Daniel. Daniel berketetapan, miliki ketetapan, batasan-batasan dalam disiplin rohani. Tidak melihat atau mendengar hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang biasa mungkin nonton, yang biasa mungkin melihat, wah film seri habis atau games yang sampai berjam-jam. Persembahkan itu untuk Tuhan. Saudara akan mengalami satu kelepasan, kemenangan yang luar biasa. Dan saudara menggantikan jam-jam itu dengan apa? Baca firman Tuhan. Yang biasanya aduh gatal nih mulut kalau nggak nyeritain ini itu kepada orang. Stop. Ambil puasa. Dan selesai berpuasa, saudara tidak lagi terlalu memiliki keinginan itu. Kalau masih ada, mulai puasa lagi, gitu kan? Yang ke-8, lihat di sini. Daniel membuat pernyataan iman ketika ia hanya meminta sayuran untuk dimakan dan air untuk diminum. Lalu menantang pengawas untuk membandingkan penampilan keempat putra Israel dengan pemuda yang makan makanan rajanya. Ya kan? Dilihat di sini ternyata Daniel lebih sehat, lebih gemuk daripada yang lain. Ini sebuah pernyataan supaya dunia melihat bahwa orang-orang yang memiliki komitmen kepada Tuhan, maka Tuhan itu membela. Komitmen untuk tidak berbohong, untuk tidak curang, untuk tidak melakukan hal-hal yang najis dan kotor. Tuhan memperhitungkan saudara, itu merupakan satu bagian puasa yang sangat penting. Yang terakhir, tujuan daripada puasa agar kita memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, memiliki kelaparan dan kehausan akan Tuhan, dan rindu untuk dekat dan mengenal Tuhan. Apa yang dituliskan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat ke-6 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tentu masih banyak hal-hal yang kita bisa pelajari dari maksud puasa. Tapi untuk saat ini saya berharap saudara bisa mengerti tentang berpuasa. Dan saya mengajak saudara, yuk kita mulai berpuasa. Kalau saudara merindukan hidupmu dipakai oleh Tuhan, mari mulai berpuasa. Hari ini saudara sedang ada di dalam pergumulan dalam hidup, mulailah dengan puasa. Kalau saudara memiliki satu kerinduan untuk lebih mengasihi Tuhan, mulailah dengan berpuasa. Saudara merindukan untuk dilepaskan, dibebaskan daripada belenggu, kelaliman, daripada kutuk, mulailah berpuasa. Dan Tuhan memperhitungkan saudara. Karena ketika berpuasa, saudara sedang dikosongkan dan dipenuhi dengan Roh Tuhan. Dan apa yang tidak pernah saudara pikirkan, ya, tidak dilihat mata, tidak dengar telinga, timbul dalam hati pun tidak, Tuhan itu berikan bagi orang mengasihinya. Sebab kalau orang mengasihinya, dia akan melakukan puasa itu. Dan saya ingin mengajak saudara untuk berdoa sebelum kita berpisah. Maka kita berdoa bersama-sama.
Berapa banyak di antara saudara yang berkomitmen untuk berpuasa? Saya rindu berdoa untuk saudara. Mari angkat tangan saudara. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang membuat kami semakin mengerti akan apa yang Kau inginkan untuk kami berpuasa. Dan biarlah hari-hari ini kami boleh terus merendahkan diri di dalam doa dan puasa. Sebab kami percaya Engkau akan memenuhi hidup kami dan membuat kami terus berbeda. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dan biarlah kiranya Kau melihat tangan yang terangkat dari anak-anak-Mu. Mereka merindukan untuk berpuasa. Tuhan, Engkau hidup, Roh-Mu berkuasa. Berikan kemampuan kepada anak-anak-Mu untuk melakukan puasa ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami percaya hari-hari ini akan terjadi terobosan demi terobosan demi terobosan kepada setiap anak-anak-Mu yang melakukan puasa. Terpujilah Tuhan Yesus yang hidup di dalam nama Yesus. Amin. Amin.